Tahun 1765. Buah kurma dikelompokkan menjadi 3 golongan utama, yaitu lunak, semi kering, dan kering. Jenis buah ini tergantung pada kandungan glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Setiap 100 gram kurma segar dapat mengandung sumber vitamin C dan energi sebesar 230 kilokalori. Riset telah membuktikan bahwa kurma mengandung unsur-unsur gula yang sangat tinggi hingga mencapai 70%. Juga mengandung 3% protein dan 1% lemak. Kurma juga mengandung unsur potasium dan magnesium hingga buah ini sangat ampuh untuk pertahanan tubuh dari penyakit kanker. Maksud dari kurma mengandung 70% gula bahwasanya prosentase aliran panas akibat memakan kurma sangatlah besar, sehingga energi yang dihasilkan oleh kurma pun sangat besar. Energi yang terkandung dalam sel-sel tubuh manusia akan memberikan daya dan rasa hangat yang lebih, sebagaimana energi tersebut akan membuat kenyang pemakannya karena kurma memberikan aliran panas yang cukup. Oleh sebab itulah Nabi Muhammad senantiasa memulai berbuka puasa dengan kurma. Jakarta Bersepeda, senang sekali saya Amanda Haj bisa kembali hadir menemani Anda dalam Jakarta Bersepeda. Nah, hari ini unik juga nih ya, karena kita akan kembali melakukan night ride, tapi nggak hanya night ride, kita juga akan melakukan sahur on the road. Nah, di sini nanti kita akan bersepedahan sambil melakukan bakti sosial. Jadi, dapat pahala, dapat juga puasanya, ya nggak sih pemirsa? Dan ngomong-ngomong masalah night ride ya, ini seringkali memang menjadi langganan bagi para pesepeda untuk melakukan sepedahan selama bulan puasa. Kalian penasaran seperti apa aksi para pesepeda pada night ride kali ini? Ini dia kilasan Jakarta Bersepeda hari ini. Bermain sepeda tidak kenal pagi, siang, ataupun malam. Kapanpun Anda mau, langsung saja mainkan keahlian bersepeda Anda. Episode ini kita kembali night ride. Kali ini dengan jajaran Dinas Pendidikan DKI dan juga berbagai komunitas sepeda. Dan selain itu juga ada persembahan dari United Bike bagi Anda pecinta olahraga bersepeda. Dan masih ada tips berguna dari para pesepeda selama berolahraga di bulan puasa ini. Bagi Anda para pecinta sepeda, jangan lewatkan yang berikut ini ya. Persembahan dari United Bike. Selamat malam Jakarta Bersepeda. Dengan saya Hans dari tim mekanik United Bike. Malam ini saya akan menjelaskan tentang crank Holotech. Di sini ada crank Holotech XT, Deore XT dengan Deore biasa. Selama ini banyak orang yang salah persepsi dengan Holotech. Crank Holotech ini maksudnya ialah di crank armnya ialah hollow. Jadi dalamnya ini berongga. Sedangkan untuk yang Deore biasa ini dia tidak hollow.
masih rigid. Banyak orang yang salah mengenai holotek. Tetapi sebenarnya sama untuk di BB-nya. BB-nya memakai dengan outboard BB. Demikian tips dari kami tim Mekanik United Bike. Semoga tips ini bermanfaat bagi pemirsa Jakarta Bersepeda. Jakarta Bersepeda bisa. Kami dari Marketing Communication United Bike, kami mempunyai program di tahun 2013 yang kami namakan program adalah Bike and Fly. Program ini adalah di mana ketika Anda membeli Dominate 013 yang seharga aslinya Rp5.500.000, tapi cukup Anda membeli seharga Rp3.900.000, Anda berhadiah tiket langsung dengan menggunakan pesawat Garuda dengan rute dari Jakarta, Kuala Lumpur, dan Kuala Lumpur, Jakarta. Itu tanpa diundi. Jadi ketika Anda membeli, Anda langsung mendapatkan tiket tersebut. Dan tiket tersebut bisa Anda tukar di Senayan City, kantornya Garuda. Program ini kami perlakukan hanya di Jabodetabek sepanjang tahun 2013. Kelebihan dari Dominate 013 ini adalah speknya bagus, bisa digunakan untuk off-road. Pemirsa tahu bahwa United Bike ini adalah mempunyai sepeda-sepeda yang sangat berkualitas, yang sangat bisa dipergunakan untuk cross country off-road. Nah, silakan Anda membeli Dominate 013 dan Anda bisa terbang bersama Garuda menuju ke Jakarta, Kuala Lumpur, Jakarta. Nah, itu tadi tips dari United Bike pemirsa. Masih penasaran kan gimana aksi para pesepeda kita malam hari ini? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Jakarta Bersepeda. United Bike, Bike for Life. Tiap rasa itu indah. Karena kita selalu punya cerita. Dan hidup itu penuh warna. Tersenyumlah dan dunia akan ikut tersenyum. Karena hidup itu indah. Jangan lewatkan tiap detik di dalamnya. Dengan Smart Friend Andromax di jaringan anti lelet. Smart Friend. United Bike, Bike for Life. United Bike, Bike for Life. Kenapa ya si Andres selalu dapat nilai bagus setiap kali ulangan? Iya ya, padahal kita mendapatkan fasilitas yang sama. Kayaknya kita harus cari tahu deh. Itu Andre, kita ikutin yuk. Yuk. Oh, ini rahasia kamu mendapat nilai bagus. Iya, di sini kita dapat pengetahuan yang luas. Ayo. Dengan membaca, saya bisa seperti ini. Dengan membaca, saya bisa seperti ini. Menjadi pengusaha pun bukan sekedar impian. Perpustakaan sangat membantu. Hasil panen saya pun jadi melimpah. Ayo, manfaatkan perpustakaan. Ingat, perpustakaan sarana pinter buat pinter. Perpustakaan selalu ada dan siap membantu Anda. United Bike, Bike for Life.
Dimulai setelah berbuka puasa, peserta Night Ride bersama Dinas Pendidikan DKI sudah siap di garis start untuk bersepeda keliling Jakarta hingga waktu sahur tiba. Nah pemirsa, sekarang ini saya bersama dengan perwakilan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Ada Bapak Taufik Yudi Mulyanto dan ada Didi Sugandi. Nah, sekarang kita akan nanya-nanya nih mengenai event malam hari ini. Bisa diceritain sedikit nggak nih Pak mengenai acara malam hari ini tuh ngapain aja sih? Ya, ini malam kita untuk goes bareng di malam hari dilakukan pada setiap bulan Ramadan dan setiap Jumat malam. Sesudah Jumat malam, buka puasa bersama, sholat maghrib, sholat isya, bahkan tarawih masing-masing. Kemudian kita kumpul lagi di Dinas Pendidikan bersama komunitas pendidikan maupun juga teman-teman dari rekan grup lainnya untuk melakukan goes bareng di malam hari sampai sahur nanti dengan tetap juga memberikan satu kepedulian sosial. Jadi nanti kita datang ke panti asuhan di daerah Pejompongan, di daerah Keramat, memberikan bantuan baik berupa alat tulis maupun juga alat-alat sholat dan sedikit bantuan agar kita juga bisa tetap mengedepankan kepedulian kita di tengah Ramadan dan di tengah menikmati kota Jakarta di malam hari. Oke deh kalau gitu. Nah kalau dilihat kan nih banyak banget ya yang peserta yang ikut pada malam hari ini nih. Kira-kira berapa orang sih dan dari komunitas mana aja nih yang ikut pada malam hari ini? Terima kasih untuk malam hari ini rekan-rekan kita yang bisa gabung kurang lebih 150 orang. Masing-masing dari komunitas sepeda Dinas Pendidikan, kemudian ada dari komunitas sepeda gabungan Jakarta, kemudian ada dari komunitas sepeda Indonesia, KSI, dan beberapa rekan lain yang datang secara spontanitas. Bisa nggak sih dijelasin sedikit mengenai rute nanti yang akan kita lalui ini pada malam hari ini sampai sahur, itu kemana aja tuh? Ya, start dari Dinas Pendidikan di Jalan Gatot Subroto. Kita nanti pertama mendatangi salah satu panti asuhan di Pejompongan. Setelah itu nanti kita mendatangi panti asuhan yang di daerah Keramat. Ya, dengan menggoes yang santai, rileks itu, tapi tetap bisa bersama-sama sambil menikmati kota Jakarta. Setelah itu nanti kita berhenti di Monas, menikmati juga salah satu fasilitas unggulan atau yang terkenal di Jakarta dengan Monas pada malam hari ya. Beda kalau di siang hari, pasti ada perbedaan dari tahun ke tahun yang bisa kita dapatkan. Kemudian selesai, ya mudah-mudahan masih sempat lagi juga berhenti di Bundaran HI. Setelah Bundaran HI kita kembali lagi, mudah-mudahan jam 2, jam 3 kita sudah kembali lagi di tempat ini. Oke, berarti event ini sudah pernah diadakan sebelumnya? Ya, setiap tahun selama Ramadan dan itu dilakukan setiap Jumat malam. Jadi ini Jumat malam pertama untuk Ramadan kali ini. Insya Allah Jumat depan juga kita lakukan, Jumat berikutnya kita lakukan. Paling tidak dalam setiap Ramadan bisa 2-3 kali kita lakukan ini. Nah untuk preparationnya sendiri nih Pak, kalau mau boleh dijelaskan nggak sedikit, berapa lama sih persiapan untuk acara event ini? Sebetulnya karena ini kegiatan rutin ya, yang biasa tiap tahun kita lakukan dan dilakukan secara spontanitas, kita tidak perlu persiapan lama karena sudah terjadwal. Setiap tahun, setiap malam Sabtu kita pasti mengadakan dan rutin memang diadakan. Nah, tapi bisa juga menjadi salah satu magnet untuk pariwisata kita juga nggak sih Pak, DKI Jakarta? Kalau Anda sudah merasakan, pasti Anda akan tertarik dan akan ikut lagi tahun-tahun berikutnya atau minggu-minggu berikutnya. Oke, kalau gitu. Terima kasih Bapak. Ya, sekarang kita siap-siap untuk sepedahan ya kalau gitu. Nah pemirsa, itu tadi proses dari
bakti sosial yang udah diadakan ya Pak Taufik ya. Iya. Kita sekarang akan nanya-nanya nih dengan perwakilan dari Rumah Piatu Muslimin mengenai kesan-kesannya nih. Ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ayu. Ibu Ayu. Ibu Ayu ini sebagai pengurusnya ya. Bu, bisa dijelaskan nggak sih sedikit ke pemirsa yang ada di rumah nih kesannya bakso ini apa? Jujur kita surprise dan berterima kasih sekali kita bisa mendapatkan perhatian yang begitu baik, begitu banyak dari bapak-bapak pada malam hari ini yang meskipun di tengah malam rela bersedia dan berkenan memberikan apa yang ada saat ini, dan mudah-mudahan kita bisa menerima ini dan mudah-mudahan ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini jadi berkah ya Bu ya. Dan buat Pak Taufik sendiri, Pak Taufik, pesan buat pengurus atau panti asuhan dan anak-anak semua yang ada di sini apa nih Pak? Pertama, kami kagum, kami bangga, kami haru dengan kiprah Bu Ayu dan Bu Nina serta pengurus yang lain begitu tulus, begitu ikhlas mengurusi anak-anak kita yang piatu dan juga tanpa mengenal rasa lelah. Jadi kami menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi, bangga kami, dan ini memberikan inspirasi bagi kami atau juga bagi kita semua untuk bisa terus berkiprah, mendedikasikan diri, memberikan bakti kita kepada masyarakat. Juga saya bangga kepada anak-anak piatu di sini karena ternyata di tengah persoalan yang ada tetap mempunyai optimisme yang tinggi, tetap mempunyai keinginan kuat untuk belajar terus, dan ini yang harus kita jadikan juga pelajaran buat kita semua. Mereka yang dalam Rumah Piatu Muslimin saja begitu semangat, apalagi kita-kita yang ada di rumah. Nah, kemudian ini menjadi bagian tugas dan tanggung jawab kami juga sebenarnya memberikan perhatian yang ya tidak banyak, namun juga kami berharap dengan ketulusan keikhlasan kami bisa menyambung rasa jalinan silaturahim yang terus kita akan jaga dimanapun. Wow, luar biasa ya pemirsa. Saya yang muda jadi merasa harus semangat ya, makin semangat. Mereka aja bisa, kenapa kita enggak? Baik, kalau gitu Pak Taufik, terima kasih. Kita akan lanjut kemana nih? Kita sekarang ke Monas. Ya, setelah itu nanti kemudian bisa menikmati lagi Jalan Tamrin di malam hari. Siap kalau gitu. Oke, Ibu Ayu, terima kasih. Terima kasih ya semuanya ya. Pemirsa. Pemirsa, lanjut lagi yuk night ride-nya. Yuk. United Bike, bike for life. United Bike, bike for life. Tiap rasa itu indah. Karena kita selalu punya cerita. Dan hidup itu penuh warna. Tersenyumlah dan dunia akan ikut tersenyum. Karena hidup itu indah. Jangan lewatkan tiap detik di dalamnya dengan Smart Friend Andromex di jaringan anti lelet. Smart Friend. United Bike, bike for life. United Bike, bike for life. Ada yang biasa berolahraga setelah selesai kerja, ada juga yang lebih suka sebelum memulai kerja. Yang manapun pilihan Anda, pastikan tubuh dalam kondisi fit, sehingga badan juga terasa segar dan bugar.
Puasa tidak berarti olahraga jadi absen. Yang penting, atur waktu sesuai dengan kebutuhan pribadi kita. Nah pemirsa, sekarang ini kita udah sampai di Monas ya, di last destination ya, ini tempat pemberhentian terakhir ya. Sekarang ini saya sedang bersama dengan Lady Biker. Wow, cantik-cantik kan? Ada, rame banget ini Bapak. Ada siapa aja sih ini, dengan siapa? Ibu Rini dari KSGJ Monas, pangkalan kita memang di Monas ini. Di sini tepatnya persis. Oh, mangkalnya di sini ya, di Monas ya? Sabtu pasti ada di sini. Kita kumpul semuanya. Besok pagi pada ngumpul sini pagi. Ini dengan saya Ibu Yohana dari komunitas KSR. Iya. Kalau di sebelah kiri saya nih. Nah ini dari Monas, komunitas Monas. Ya. Sama juga dari Monas juga KSGJ. Ya nih, ngomong-ngomong mengenai night ride nih, ini kan perempuan-perempuan nih, wanita-wanita tangguh sekali nih. Bisa dijelasin gak sih kesan dan kesannya tadi itu seperti apa? Cukup bagus ya, cukup berkesan juga. Di samping itu ya memang kita sih biasanya sering sepeda malam gitu. Setiap akhir bulan, ketika akhir bulan kita pasti ngadakan sepeda, selalu adakan sepeda malam. Itu meskipun bukan bulan puasa ya? Ya, setiap 1 bulan sekali itu ada acara goes bareng setiap Jumat malam Sabtu, tepatnya sama kayak hari ini. Tapi kalau bulan puasa sendiri nih ya, night ride-nya ini lebih diperbanyak atau tetap schedule-nya? Kalau bisa lebih perbanyak ya. Biasanya sih, karena seminggu sekali gitu. Ya. Ada kendala nggak sih ketika kita sepeda malam gitu, apalagi kan perempuan mungkin fisiknya, dari fisik ya? Minggu terakhir ini itu ngedrop. Ya nggak tahu ya, mungkin awal puasa ya. Tapi dengan adanya ini sepedaan malam ini, keringat keluar dan sehat, alhamdulillah. Jadi lebih sehat ternyata pemirsa, tapi nggak masalah ya berarti ya? Nggak masalah. Nah mengenai makanan, usia nggak masalah, kita semangat tetap muda. Kalau makanannya ada nggak yang perlu dihindari? Paling nggak ada sih, nggak usah, gorengan aja paling ya. Gorengan sama es. Jangan makan gorengan dan es ya. Tapi ini kalau misalnya dibandingin dengan sepedahan siang, sepeda malam itu kan lebih bahaya ya kan? Nah ini ada kendalanya dan gimana sih untuk menghindari obstacles atau kendalanya itu Bu? Kita harus lebih teliti aja ngeliat, mata kita lebih awas, takut ada ganjil, takut ada lubang, ya kan? Oh itu, tadi